Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak kami remaja dan posebulu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Mari kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jauh batu tu perdinggan basah para sirohasa leleng naik perdinggan basah para sirohasa Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita pada malam hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 55 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengeri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita
dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari buku ND nomor 28 ayat 1. Hatani Jehovah si pada menjolma hamuluani halalas ni roha siap pulih roha nina marsati guguri di batati paluahon na porsia siap na saja. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan khotbah dalam pertanyaan sektor malam ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 13, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa, di mana Yesus berada, di situ pasti banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar ajaran Yesus dan ingin melihat keajaiban-keajaiban lain yang Yesus lakukan. Sama halnya ketika di suatu hari Yesus keluar dan duduk di tepi danau, maka orang berbondong-bondong
dan mengerumuni dia. Dalam situasi itu dipakai Yesus sebuah kesempatan untuk mengajar. Jadi ketika Yesus naik ke sebuah perahu, Yesus mengajar orang banyak yang berdatangan itu. Dalam pengajarannya, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur untuk menggambarkan bagaimana orang dalam merespon firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam nats ini, Yesus mengatakan 4 jenis tanah atau 4 jenis tempat benih itu jatuh. Yesus mengatakan 4 jenis tempat benih itu jatuh, yaitu jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di tengah semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Nas ini menyajikan arti dan maksud perumpamaan itu. Benih yang jatuh di pinggir jalan menunjuk kepada orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, sehingga kemudian dirampas oleh si jahat. Sama seperti benih yang jatuh di tanah yang kering, begitu jatuh langsung datang burung memakannya. Demikianlah firman itu tidak bertumbuh sehingga dirampas oleh si jahat. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menunjuk kepada orang yang mendengar dan menerima firman itu dengan gembira. Tetapi firman itu tidak berakar sehingga hanya bertahan sebentar saja. Benih yang jatuh di tanah semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kekhawatiran, ketakutan, dan tipu daya menghimpitnya sehingga tidak berbuah. Tidak ada kekuatan firman itu bertumbuh dalam hatinya karena memang kekhawatiran, keinginan daging mengalahkannya. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti sehingga menghasilkan buah berlipat ganda. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini berbicara tentang tanggapan atau respon manusia atas kerajaan Allah yang diwartakan dan diajarkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah dapat ditaburkan kepada bermacam-macam orang. Namun hasilnya akan berbeda tergantung pada kualitas hati orang-orang yang mendengarkan firman itu. Ada orang yang menolaknya. Ada juga orang yang menerimanya secara sederhana namun segera murtad begitu ada kesukaran, tidak bertahan. Ada orang yang menerimanya namun menempatkan firman itu pada posisi terakhir dalam hatinya serta menggantikannya dengan hal-hal lain, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan keinginan-keinginan daging sehingga firman itu terabaikan di dalam hidupnya. Dan ada orang-orang yang menyimpan firman itu di dalam hati yang baik dan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mereka bersukacita dan hidup di dalam firman. Itulah mengapa ketika mengakhiri penjelasannya tentang perumpamaan itu dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18, Yesus mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini bukan sekedar mendengarkan firman, tetapi bagaimana cara kita mendengarkan firman. Karena banyak orang mau mendengarkan firman Allah, tetapi hanya mereka yang mendengarnya serta menyimpannya dalam hati yang baik yang akan menghasilkan buah.
Dalam bahasa Batak ada istilah di ida alai dang di parohaun, di BG alai dang di tangihon. Gabe dang adong pangatusion. Mendengar firman Tuhan selaku orang percaya pengikut Yesus adalah kebutuhan pokok orang beriman. Mendengar firman adalah kebutuhan pokok orang beriman. Karena pemazmur mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar menjalani rutinitas, dengan sekejap firman yang ditaburkan itu akan hilang. Ibadah rutinitas, pertanyaan rutinitas, membaca firman setiap hari rutinitas tanpa ada pengertian atau perenungan. Yang kedua, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya menerima tetapi tidak mau menyelidiki dan memahami lebih dalam akan makna firman itu, maka ketika berhadapan dengan realita hidup, firman yang ditaburkan itu pun akan mati. Tidak ada efeknya dalam hidup kita. Sebab orang itu mendengar firman Tuhan hanya siap untuk membuat dia senang dan gembira tanpa mempertanyakan apakah dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Justru yang terjadi mau sebaliknya. Pendengarannya akan firman Tuhan dipakai untuk menyelidiki kesalahan dan dosa orang lain, sementara dia tidak menyelidiki dirinya. Dia menunjukkan seperti tahu firman Tuhan. Dan pengetahuannya itu akan firman Tuhan dipakai untuk menjudge orang. Tidak ada untuk menyelidiki diri sendiri. Maka benar kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Firman itu hendaknya bercermin ke dalam diri kita. Jangan kita alamatkan kepada orang lain. Yang ketiga, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya sampai pada mengetahui, maka firman yang ditaburkan itu akan mati terhimpit. Dia sudah mendengar, dia sudah menerima, dan dia sudah mengetahui apa yang seharusnya dia perbuat, tetapi dia tidak lekas bertindak karena ternyata apa? Dia lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada keinginan Tuhan. Firman itu terhimpit, kalah kepada kedagingan manusia itu sendiri. Dan keempat, ketika firman itu didengar, dipergumulkan untuk dimengerti, maka firman itu akan bertumbuh. Dan juga menghasilkan buah yang benar melalui pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buah itu akan membawa kebahagiaan dan juga sukacita dan keagungan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan saat ini, firman Tuhan ingin mengajukan pertanyaan kepada kita. Di mana posisi diri kita dalam perumpamaan tersebut? 4 tadi. Di mana posisi diri kita dalam perumpamaan tersebut? Kita ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan atau di tanah yang berbatu-batu atau di tanah semak duri atau di tanah yang subur. Sekarang bisa kita katakan kita tidak perlu lagi mempersoalkan sudah sampai tahap yang mana kita dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Entah itu di pinggir jalan, di bebatuan, semak duri ataupun tanah yang baik. Sebab sekalipun sudah berbuah, tetap harus dipelihara agar buahnya tetap. Maka yang penting sekarang adalah, maukah hidup kita dipulihkan Tuhan sehingga menjadi tanah yang baik, yang siap ditumbuhi oleh firman Tuhan? Maukah kita?
Sebab tanah yang baik untuk ditumbuhi benih harus benar-benar dipersiapkan, benar-benar dibersihkan, dirawat dan dijaga supaya menghasilkan buah. Tidak perlu mengatakan orang dia masih bebatuan atau semak duri, jangan. Tapi mari kita berenung, maukah kita dirubah oleh firman Tuhan tersebut? Jika kita semua mau, Tuhan akan memulihkan hidup kita sampai menghasilkan buah. Dan buah itu akan terus berbuah sepanjang masa. Kemauan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Itulah seperti firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, memeliharanya di dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami tetap melakukan aktivitas kami dan kami dalam keadaan sehat. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukan pertanyaan sektor pada saat ini. Berkati firman-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi penerima firman-Mu. Tempat firman itu jatuh dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Biarlah Tuhan hati kami ini menjadi tanah yang subur. Yang dapat menerima dan menghasilkan buah yang baik dari firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk mampu melawan segala godaan-godaan duniawi. Supaya firman-Mu itu tidak hilang, tidak terhimpit oleh keinginan daging. Tetapi benar-benar bertumbuh dalam hidup kami semua. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini yang masih mengkhawatirkan. Kami yakin Engkau yang melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami senantiasa sehat-sehat. Jemaat-Mu Tuhan, jika ada yang sakit, bahkan yang terpapar Omikron, Engkau Tuhan yang menyembuhkan melalui makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan obat, tindakan medis yang mereka terima. Biarlah itu Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjamah tubuh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Pilih Yesus dongaki lama ibana namuruk isi labaku do ibana di hongo ruku di ajalu Yesus diho alma
Argadi tobus to onditi namate do ibana moluku uban upani lau mango loy hata ana di hongoluku rodi ajalu Yesus diho awade mangolu diho noluku rodi ajalu Yesus diho awade Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.